Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah salat fardu maghrib, jamaah majelis yang mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majelis ba'dal maghrib ini. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadir berkumpul di majelis ini menjadikan sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan sebelum kita memulai membaca kitab, terlebih dulu kita mengambil barokah dengan membaca qasidah Muhammadiyah, dengan niat mudah-mudahan majelis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami. Muhammadun sahibul ihsan al-karami. Muhammadun tajurus lillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mizaki hafizun. Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadun ruwiyat bil nuri zinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal qadami. Muhammadun hakimul bil adli dzu syarafi. Muhammadun mahdinul in'ami wal hikami. Muhammadun khairu khalqillahi min
مجملا قد على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زين وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلام محمد سيد طابت مناكبه محمد صار الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر الدهاب محمد ضاحك للضيف مكرم محمد الجار والله لم يضم بمحمد طه دنيا ببعث فيه محمد جاء بالآيات والحكم محمد بعث الناس شافعنا محمد نور هدي بلا ظلم محمد قائم لله ذوهم بمحمد خاتم للرسل كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين بجميع المصنف القلوب المخلصين خصوصا بروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد البدر والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله بن يوسف زيد بن عبد الغني الشيخ عبد الرحمن الصديق بن محمد عفيف والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الكلي ووالدينا ووالدي مشايخنا ومعلمينا واستاذنا ان الله ينفعنا بعلومهم واسرارهم ويعين علينا اولاد وذريتنا من بركاتهم
شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ketiga di bulan Sya'ban Al-Mu'azzam yang agung. Jadi memang bulan Rajab untuk tahun ini hanya hidup 29. Jadi hari Ahad 1 Rajab, Senin 2 Ahad 1 Sya'ban, Senin 2 Sya'ban, malam Selasa 3 Sya'ban. Nabi SAW mengatakan Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu kata Nabi bulannya Allah. Wa Sya'banu syahrum wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, kenapa Nabi mengatakan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah? Karena di bulan itu Allah Ta'ala menampakkan salah satu tanda kekuasaannya, yaitu di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Rajab ini pertama kali turun perintah sholat. Nah, Sya'ban dinamakan bulanku kata Nabi karena di bulan Sya'ban itu adalah pertama kali Allah perintahkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Sya'ban ini ayat yang paling Nabi suka diturunkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini ayat artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi. Jadi yang pertama kali berselawat kepada Nabi siapa, Bu? Siapa? Abdurrahman. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dahulu nang berselawat, imbah Allah malaikat. Imbah malaikat hanya para orang-orang yang beriman. Nah, ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi akan sebagai selawat dan salam kesejahteraan. Jadi nang dipanggil Allah untuk bersalawat itu orang-orang beriman. Mun orang nang hatinya ni imannya nol, ada lernya bersalawat. Berarti kalau kita masih bersalawat, berarti masih ada iman. Nah, bulan Sya'ban ini ada yang nanya, Ustaz, amalan bulan Sya'ban ini apa yang paling bagus? Banyak puasa kah? Banyak sedekah kah? Banyak nang nonton TV kah? Bulan Sya'ban ini amalannya dibanyaki baca selawat. Berapa kali Ustaz? Semampu kita.
Munnya mampu 10.000 harat lagi. 20.000 harat lagi. Banyak benar guru, kada banyak kada. 10.000 tuh paling setengah jam. Ada penjajah, itu nggak malam nih. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 10.000 insya Allah setengah jam selesai. Minimal 1.000. Minimal 1.000. Jar abah guru sekumpul nih lah dalam pengajian sini. Orang yang membaca selawat itu 1.000 kali sehari. Sallallahu ala Muhammad kah? Allahumma sholli ala Muhammad kata sarahja. 1.000 kali sehari. Orang ini ujar Sidin kada akan mati kecuali ia melihat tempatnya di surga. Orang ini tidak akan meninggal dunia kecuali dilihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Kayak apa caranya Allah melihatkan wajah orang ini di surga? Orang mukmin itu kalau inya hendak meninggal dunia waktu sakaratul maut, itu ada malaikat yang mengamparkan sayapnya sebelah kanan. Sayapnya ini dibuka, di situ dilihatkan oleh Allah di sayap malaikat sebelah kanan tadi surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi dilihatkan kepada orang mukmin tadi, jadi orang mukmin itu keasikan melihat surga, dicabut nyawanya, kada terasa lagi sakitnya, saking nyamannya melihat surga tadi. Untuk ibarat kita tuh operasi itu sakit kalau lah dibalah, tapi bila dibius sakit lah. Terasa lah sakitnya kalau dibius. Adalah, nah kayak itu juga. Mati itu atau sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Yang paling ringan sakitnya kata Nabi seperti apa? Awak kita nih, tubuh kita nih ditusuk dengan 70 kali tusukan waktu kita hidup. Suk 70 kali. Kayak itulah rasa sakitnya. Paling ringan rasa sakit mati. Tapi orang beriman, walaupun rasa sakit mati itu luar biasa, ketika dia dilihatkan oleh Allah surga dan tempatnya, istananya, wadahnya, bini-bininya, semuanya ada di surga dilihatkan Tuhan, maka rasa sakit mati ini kada terasa lagi. Ibarat orang operasi dibius itu kada terasa. Ini selawat 1.000 kali sehari. Tidak akan mati ujar abah guru kecuali orang ini dilihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Mudahan kita waktu sakarat dilihatkan Tuhan. Amin. Nah beda dengan orang kafir, orang munafik. Sebelum mati dilihatkan wadahnya neraka. Jadi sayap malaikat sebelah kiri, nah dibentang, di situ ada neraka, gambar neraka, isi dalam neraka dan yang kena siksa. Makanya orang kafir itu ketika meninggal dunia sakitnya luar biasa. Orang munafik yang belum bertobat meninggal dunia sakitnya luar biasa. Nah, jadi amalkan selawatnya apalagi di bulan Sya'ban, banyak di selawat minimal 1.000 kali. Yang kedua keistimewaan kata ulama, orang yang membaca selawat 1.000 kali Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, yang kedua keistimewaannya ketika rohnya dicabut, rohnya diambil oleh malaikat maut, yang pertama kali menyambut keluar rohnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang ada di samping kita Pak ketika sakaratul maut. Kalaulah malaikat ada di samping kita ketika sakaratul maut, itu setan iblis kada wani mendekat, kada wani baparah karena ada malaikat. Makanya lah dalam kitab itu diterangkan, kalau ada kawan kita atau keluarga kita yang lagi sakarat, sunnah maaf bebinian yang haid, yang junub jangan baparak. Karena bila inya baparak nang haid yang berhalangan ini atau yang junub ini ke orang yang sakaratul maut, itu malaikat tidak mau dekat. Karena malaikat tuh yang ada hendak baparak dengan orang yang haid, dengan orang yang junub bahadas besar. Kalau malaikat kada baparak, berarti iblis setan yang baparak situ. Nah, jadi kayak Pak Ustaz, amun keluarga hendak meninggal awak dalam keadaan haid, marah yang lain aja menghadapi, yang bersih aja menghadapi.
Kita cukup mendoakan. Supaya apa? Jangan sampai di sekitar kita sakaratul maut itu penentuan antara beriman dan kada berimannya mati. Di situ ada setan, jangan sampai. Karena bila di situ ada setan, dia akan mengganggu kita. Banyak pada waktu itu orang tercabut imannya. Kalau waktu meninggal dunia su'ul khatimah, tercabut imannya, selama-lamanya dalam neraka. Walaupun di KTP-nya jelas statusnya Islam. Kenapa? Mati kada beriman, naudzubillah. Makanya jangan biarkan setan berparak waktu kita sakarat. Di antara amalannya, selawat 1000 kali sehari. Jangankan malaikat Bapak Ibu, Rasulullah yang ada di samping kita nanti menyambut ketika hendak keluar roh kita. Itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, orang yang mengamalkan selawat 1000 kali sehari, kata ulama, dicukupkan oleh Allah Ta'ala rezekinya, urusan dunianya. Urusan dunianya dicukupkan oleh Allah. Apanya saja masalah urusan dunia yang menyangkut tentang ekonomi, masalah duit menduit lah, pangkat memangkat, nah ini insya Allah dicukupkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat selawat 1000 kali sehari. Musim-musim kayak ini bagus memakan selawat 1000 kali sehari. Ada beberapa orang nang umpat mau WA ulun, Ustaz, bigi pangamalan supaya ulun duduk. Jaku selawas ini berdiri kan? Guru aja. Supaya duduk lah. Ini deg-degan kalau lah. Esok Selasa, Rabu, ya dah. Antara 2 aja mungkin ada duduk, tak duduk. Jadi ya kenarannya kawan lah pepatuhan. Ini semuanya patuh munda kayak ini. Dan ulun kasih aja amalan salawat 1000 kali. Niatakan insya Allah. Kalau memang itu baik agan kita, insya Allah rezeki kita. Kalau memang itu kada baik gasan kita, kada dapat rezeki. Niat kita menolong, membantu umat. Bagus. Amalkan. Amalkan salawat 1000 kali. Seminggu menjelang pencoblosan nanti. Entah amalkannya kan tak kadakah, wallahu alam. Karena yang dahulu-dahulu alhamdulillah gol terus. Sampai nang kepala-kepala desa calon ulun suruh mengamalkan itu, tapi seminggu sebelum pencoblosan alhamdulillah gol aja tuh. Ada nang sampai kepala parit anak dia amalan itu. Gol juga pilih orang jadi kepala parit, syukur aja. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. 1000 kali. Lah, banyak lagi keistimewaan selawat nang 1000 kali ini. Yang jelas yang paling harap, yang paling mantap itu yang pertama tadi. Ketika sakaratul maut, roh kita langsung Rasulullah yang menunggu ketika roh kita keluar. Insyaallah mudah-mudahan bersama Rasulullah dalam surga lah. Tapi ingat, walaupun selawatnya 1000, jangan kada sembahyang. Ini harus diberi pemahaman juga. Kayak itu jaku selawatnya 1000 kali seharinya. Dilihatkan Tuhan surga. Sembahyang kada. Nak melihat surga. Kuncinya tuh di sembahyang semua Pak. As-salatu mi'rajul mu'min. Kalau Rasulullah mi'raj dari langit pertama ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau kita orang biasa ini umat Rasulullah mi'rajnya yaitu dalam salat. Jadi waktu kita sembahyang tuh sama mi'raj. Waktu kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu adalah perkataan Nabi ketika bertemu Allah di Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi. Jibril kada sampai tembus ke sana. Jibril kada sanggup naik. Hanya Nabi Muhammad yang sampai ke tempat itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika bertemu Allah? Dalam satu riwayat, Nabi bertemu Allah dengan melihat Allah dengan mata kepala dan mata hati beliau. Ada yang mengatakan Nabi melihat Allah hanya dengan mata hati beliau. Tapi pendapat yang lebih kuat, Nabi melihat Allah pada waktu itu mata hati dan mata kepala. Semua Nabi tidak ada yang sanggup ke itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diucapkan Nabi yang pertama kali? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu dibalas oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah untukmu wahai Nabi Muhammad.
Nabi dapat salam langsung dari Allah. Teganang Nabi umatnya kita nih teganangnya. Tak ingat Nabi dengan kita. Padahal Nabi dah makamnya tingkat yang paling tinggi sudah. Pangkat yang paling tinggi. Masih mengganang kita. Lalu Nabi ucapkan lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nah begitulah sayangnya Nabi dengan kita. Sehebat apapun beliau, setinggi apapun pangkat beliau, beliau tidak pernah melupakan kita. Bahkan Nabi Muhammad sering sujud di hari kiamat nanti. Ditanya oleh Allah, wahai kekasihku Muhammad, kenapa kau sujud lagi? Jar Nabi, ya Rabb, ya Allah, apakah ada umatku lagi yang masuk neraka? Lalu jawab Allah, hai Muhammad, masih ada, karena ia banyak dosa, ada dosanya. Jadi Nabi Muhammad sujud, ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum umatku yang dalam neraka itu kau keluarkan. Dan mau Nabi ngangkat kepalanya. Akhirnya apa? Hai Jibril, keluarkan umat Nabi Muhammad yang dalam neraka. Barulah Nabi mengangkat dahinya, kepalanya dari sujud tadi. Sayangnya Nabi dengan kita. Jadi kalau kita salawat sehari 3 kali, 4 kali, Pak, terlalu benar. Minimal 1000 kali. Insya Allah boleh mulai esok lah. Sanggup, Bu? Insya Allah. Ibu-ibu terima kasih rajin-rajin. Insya Allah sanggup. Awam pulang. Tapi kalau gayanya unggungut meyakinkan, insya Allah. Ada jono unggungut ngantuk, ada jono. Insya Allah lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah ketika nanti sampai di nisfu Sya'ban, itu sudah parat, sudah dekat benar, sudah bulan puasa. Nabi SAW mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang di hatinya ada perasaan senang karena akan datang bulan Ramadan. Ada senang di hatinya, gembira. Alhamdulillah ya Allah, masuk juga bulan Ramadan ya Allah. Nyaman beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Tarawihnya ada, tahajud nyaman, baca Quran nyaman, ringan, berbuat kebaikan ya Allah. Ada perasaan senang di hatinya ketika akan datang masuk bulan Ramadan. Allah haramkan tubuhnya dijilat oleh api neraka. Jadi yang dimaksud senang tadi jar ulama bukannya alhamdulillah ya Allah masuk bulan puasa banyak makanan bawah tetudung. Bukan yang itu. Kalau makanan kan jelas banyak bawah tetudung boleh. Apalagi sekarang nih tanda-tanda parak bulan puasa. Banyak timbulan di TV dah. Sirup Marijan ada dah. Sirup ABC, Tapih Wadimor ada juga. Adimor sarung khas Indonesia itu para bulan puasa. Lah, ini ada pulang hanyar iklan hanyar Royco untuk sahur. Ayam tuh disanganya tumpahinya Royco. Tah nyaman tah ada wallahu alam gitu. Cuman di TV itu nyaman untuk sahurnya. Naranya orang melakukan lah. Jadi iklan tuh macam-macam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian yang mulia, ini pengajian ulun yang malam Selasa ini, setengah bulan sekali, ini pengajian terakhir. Insya Allah kayaknya para ketimbah hari raya pulang nyambung. Insya Allah dengan izin Allah, dalam 4-5 hari ini ulun berangkat lagi menunaikan ibadah umrah, langsung plus ke Mesir insya Allah. Sekitar 14 hari. Jadi minta doanya berataan, mudahan diberi keselamatan ulun beserta jemaah. Insya Allah lah. Nah, jadi ulun minta maaf, minta halal, minta ridho bila selama pengajian ini kesalah lah, berilaan dunia akhirat insya Allah. Karena 2 hari menjelang puasa itu baru nyampai ke tembilahan, tentu hendak istirahat aja lagi. Nah insya Allah imbah hari raya insya Allah panjang umur, sehat badan, kembali kita bermajelis malam Selasa yang setengah bulan sekali. Di antara perkara yang disunnahkan di dalam puasa, pertama makan sahur. Makan sahur ini kadang mesti banyak. Walaupun sebutir nasi masuk ke dalam parut kita, itu makan sahur sudah. Jadi jangan bini, bang, sahur bang. Anu aku ada kanyang parut dah. Tadi jam 11 ngopi, awan teh telur tadi. Jadi kadang lagi makan. Walaupun parut kanyang, tetap bangun. Karena sahur itu waktunya setelah tengah malam. Jadi kalau kita makan sahur jam 11 malam itu bukan makan sahur, itu makan malam. Jadi waktu sahur itu setelah lewat
setelah lewat tengah malam. Kada mesti banyak walaupun sedikit. Yang penting kita ambil dalam sahur itu barakahnya. Barakahnya itu. Lah, barakah makan sahur tadi. Kemudian yang kedua, sunnah di dalam puasa nanti mendudikan makan sahur. Artinya melambatkan. Jadi kalau misalnya sekarang azan subuh jam 4.30, nah sunnah makan sahurnya jam 4. Makannya lain, memasaknya lah. Jam 4 memasaknya, makannya bebaya nyop nasi azan orang. Nah di Indonesia ini ada namanya waktu imsak. Ini harus paham kita Pak. Imsak itu kan bahasa Arab, kalau bahasa kita menahan. Arti menahan di situ, kada wajib kita menahan, kada makan. Jadi sebenarnya kalau kita bangun sahur, belum makan, tiba-tiba di masjid pengumuman, imsak, imsak, itu sebenarnya masih boleh kita makan. Kalau bahasa kita itu ya peringatan, tambih, peringatan. Jadi kenapa ulama-ulama dulu meletakkan waktu imsak sebelum sembahyang subuh, sebelum azan subuh, waktu imsak itu untuk siap-siap. Kita di situ bergosok gigi, kita di situ mungkin bebersih, beristinja, kita di situ mungkin memakai baju untuk ke masjid sholat fardu subuh. Ya siap-siap lah. Nah, seandainya kita belum makan, belum sahur, orang sudah imsak tapi belum azan subuh, boleh tidak kita makan di waktu imsak? Boleh, ada apa-apa. Jadi batas terakhir kita tidak boleh makan itu, tidak boleh sahur, azan subuh. Kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, dah habis sudah. Tapi kalau belum azan subuh, misalnya nih 2 menit lagi atau 1 menit lagi orang azan subuh, itu sebenarnya masih boleh kita makan. Tapi mun 1 menit itu sudah hayaan benar sudah. Nah, jadi sunnah mendudikan atau melambatkan makan sahur. Kemudian yang ketiga, sunnah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Dengan catatan memang sudah buka puasa. Jangan pulang tak salah. 5 menit lagi orang buka, ini bukaan dah. Apa aja kawan buka berdahulu? Ustaz, nyambat malam tadinya. Sunnah menyegerakan. Itu terliwat paham nang itu. Arti sunnah menyegerakan nih memang sudah buka puasa. Sudah azan. Kalau biasa kita bunyi sarunai. Oh, buka ya lah cik. Jangan pulang, aku mampu hendak ke masjid. Aku hendak bertakwa kepada Allah. Imbas sembahyang maghrib hanya buka, ini makruh hukumnya. Ya. Jadi ketika bunyi sarunai, langsung. Kada mesti habis lontong sepiring. Kada mesti pacal habis sepiring. Walaupun seteguk air, yang penting kita bukakan dulu puasa tadi. Itu hukumnya sunnah. Tapi yang afdal buka pertama itu dengan memakan korma. Ada sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli kesehatan lah dokter, ujar ulama ini, bahwa ketika buka puasa memakan korma itu akan mengurangi penglihatan. Lalu kata ulama, yang dimaksud mengurangi penglihatan itu, melemahkan penglihatan itu adalah apabila ketika buka puasa kebanyakan makan kormanya. Nabi kan nyuruh berapa? Ganjil 1 atau 3. Lalu kita makan setengah kilo. Ganjilnya juga guru aja 31. Nah, yang kebanyakan inilah yang dimaksud oleh orang kesehatan nih, bisa melemahkan penglihatan mata. Nah, ada pun buka puasa dengan korma secukupnya, sebutir atau 3 butir, nah, itu justru menyehatkan mata. Karena ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Kalau buka puasanya dengan korma katanya bisa melemahkan mata, bisa mengurangi kesehatan mata. Nah, itu ujar ulama, kata ulama, apabila terlalu banyak memakan kormanya. Karena kadang-kadang memberi manfaat sedikit dan memberi mudarat bila banyak. Jadi kalau makan korma itu kalau sedikit Pak, dia manfaatnya banyak. Tapi kalau terlalu banyak makan korma, sampai sekali duduk setengah kilo habis, itu jadi mudarat, kada baik lagi untuk kesehatan kita. Nah, kayak itu pulanglah. Kemudian yang kelima lagi, sunnah dalam puasa, meninggalkan perkataan yang tidak baik. Seperti dusta, nyambeti orang, fitnah orang. Makanya ulun sering sampaikan, kalau bisa siang Ramadan itu Bapak Ibu, maaf,
kurangilah baku kumpulan. Orang azan tulak ke masjid, pergi ke masjid, selesai sembahyang bawa bulik. Kalau ada kawan manggil hendak bapak pandiran bagi kisah, kayaknya aja malam aja tuh di warung. Ini siang puasa ini ngeri-ngeri sedap, mau kita berpandir bercakap nih kadang-kadang maklum lah. Apalagi silanteh dengan silanteh. Ah ngalih benar tuh. Apa kabarnya? Kayak ini pang ya. Apa pina lama kada sahur ka malam tadi? Sahur aja, cuman lauknya ngingit tupang. Abahnya tuh pamalar wan duit, nah laki disambeti. Bilang pahala puasa. Nang lalakian kayak itu juga, ketemu kawan pabar abahnya. Ini pang ya. Ada selera malam tadi aku sahur. Ngapa aja kawan? Apa nang bini masak? Hintalo tiap hari. Bini disambeti, hilang pahala puasa. Jadi memang Pak kalau baku kumpulan nih, kalau bercakap nih, aduh. Makanya kata Nabi apa? Khamsun yuktir nasaim. 5 yang menghilangkan pahala puasa. Di antaranya apa? Berdusta. Yang kedua, nyambeti orang. Yang ketiga, adu domba. Keempat, sumpah palsu. Kelima, memandang dengan syahwat. Makanya di siang Ramadan jaga benar mata kita nih. Ya. Kalau malam tuh ayuh lah selesai tarawih, ayuh hanya 2 jam gala di warung bagi kisahan. Tapi kalau siang tuh Allahu alam kita tahu sama tahu lah kayak apa mun sudah terkumpul nih. Takutnya itu bisa menghilangkan pahala puasa. Adalah wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.